Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Habibah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian autentik dan juga prinsip serta pendekatan penilaian autentik. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian autentik. Penilaian autentik atau bisa disebut dengan authentic assessment. Istilah dari asesmen sendiri itu adalah sinonim dari pengujian, pengukuran, evaluasi, serta penilaian. Nah, untuk istilah dari autentik itu adalah sinonim dari nyata, asli, valid, atau reliable. Kemudian, penilaian autentik adalah penilaian yang menekankan pada hasil dan proses belajar siswa yang menggambarkan sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Kemudian, tujuan dari penilaian autentik. Tujuan penilaian autentik yang pertama adalah melacak kemajuan siswa. Guru di sini melacak atau mencari-cari informasi terkait dengan penilaian siswa, apakah hasil belajar siswa meningkat ataupun menurun. Yang kedua adalah mengecek ketercapaian kompetensi siswa. Di sini guru dapat melihat nilaian siswa apakah sudah ada yang tercapai kompetensinya atau belum. Jika ada peserta didik yang kurang ataupun belum tercapai dalam kompetensinya, guru dapat melakukan tindakan. Tujuan penilaian autentik yang ketiga adalah mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai. Guru dapat melakukan apakah siswa sudah mencapai kompetensinya atau belum. Jika ada siswa yang belum mencapai dalam kompetensinya, guru bisa melakukan tindakan. Tindakan ini dilakukan guru untuk memperbaiki taktik, teknik, metode, serta strategi dalam pembelajaran. Yang keempat, menjadi umpan balik bagi penilaian siswa. Jadi, penilaian ini menjadi umpan balik untuk mengetahui hasil penilaian siswa, apakah rendah ataupun tinggi. Selanjutnya, materi yang kedua adalah prinsip-prinsip serta pendekatan penilaian autentik. Yang pertama adalah keeping track atau melacak. Guru harus bisa melacak kemajuan peserta didik. Apakah sudah sesuai dengan rencana yang diterapkan ataupun belum? Prinsip selanjutnya adalah checking up atau mengecek. Guru harus mengecek ketercapaian siswa dan kemampuan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah finding out atau mencari tahu. Dalam penilaian harus mampu mencari tahu tentang kesalahan yang menyebabkan kekurangan dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah summing up atau menyimpulkan. Dalam penilaian ini, guru harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik sudah mencapai kompetensi yang diinginkan ataupun belum. Pendekatan penilaian yang digunakan di sini adalah penilaian acuan kriteria atau bisa disebut dengan PAK. PAK adalah penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau bisa disebut KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan minimal siswa yang diajukan oleh satuan pendidikan dengan melihat kriteria dari peserta didik di sekolah tersebut. Ya, materi selanjutnya yang terdapat dalam makalah kelompok kita yaitu tentang ruang lingkup penilaian otentik. Dalam penilaian otentik ini terdapat 3 kompetensi, yaitu tentang sikap, lalu pengetahuan, dan keterampilan. Peserta didik dalam kurikulum ke-13 harus menggunakan 3 kompetensi ini. Lalu dalam ruang lingkup penilaian otentik terdapat yang pertama, ada penilaian program. Penilaian program ini mencakup yang pertama ada aspek yang dinilai. Lalu yang kedua ada alat pengumpul data. Yang ketiga ada prosedur yang digunakan. Aspek yang dinilai oleh guru ini tentang apa aspeknya? Yaitu tentang sikapnya peserta didik, tentang pengetahuannya peserta didik, atau tentang keterampilannya peserta didik. Lalu yang selanjutnya alat pengumpul data. Alat pengumpul data yaitu seperti kita menggunakan seperti portofolio, atau kita akan mengetes peserta didik secara langsung, atau seperti apa. Seperti itu, kita menggunakan alat-alat atau ujian berupa praktek atau bagaimana, terserah kepada guru yang mengajarkan mata pelajaran tersebut. Lalu yang selanjutnya yang ketiga ada prosedur yang digunakan. Prosedur yang digunakan ini apa? Pendekatan langsung kepada peserta didik atau
kita berkunjung ke rumahnya atau kita melakukan suatu interaksi di kelas dengan peserta didik. Nah, itu menamakan prosedur yang digunakan oleh guru untuk mencari penilaian program. Lalu selanjutnya ada penilaian proses. Penilaian proses ini ada dua, yaitu proses pendidikan dan proses pembentukan karakter. Dalam proses pendidikan, ya seperti biasa kita mendidik anak, memberi materi-materi pembelajaran setiap hari kepada peserta didik. Itu prosesnya seperti apa? Lalu apa saja yang didapatkan oleh peserta didik? Apakah peserta didik sudah memahami proses-prosesnya? Apakah peserta didik dapat memahami materi yang kita ajarkan? Lalu ada pembentukan karakter. Pembentukan karakter ini ya seperti biasa, pembentukan karakter yang bersikap baik ataupun berani ataupun dapat berpendapat dan tampil di depan umum, seperti itu. Kita membentuk peserta didik atau anak didik kita itu mau seperti apa dalam mata pelajaran ini, begitu. Lalu yang selanjutnya ada penilaian hasil. Penilaian hasil ini ada dua, yaitu tentang pengetahuan. Lalu yang kedua ada keterampilan. Penilaian hasil di sini itu berupa satu pengetahuan. Pengetahuannya kepada peserta didik ini kita menguji mereka dengan tes lisan ataupun tes ujian tulis ataupun ujian praktek, seperti itu. Tapi kalau praktek kita lebih ke keterampilan ya. Keterampilan itu seperti kita uji seperti olahraga kita harus praktek untuk roll depan, roll belakang, seperti itu. Jadi ada keterampilan praktek, ada keterampilan tulis ataupun lisan, seperti itu. Lalu selanjutnya ada teknik dan instrumen penilaian otentik. Di sini ada dua mungkin. Penilaian sikap kita melihatnya dari observasi. Lalu kita mengobservasi peserta didik secara langsung, gimana sikapnya dia sih di kehidupan sehari-hari. Maksudnya di dalam kelas ataupun saat pelajaran itu gimana sikapnya mereka, apakah dia santun ataukah dia ramah atau dia nakal atau seperti apa. Lalu yang kedua, sikap dia bersama teman dia itu gimana, dia care atau dia jahatin temannya atau seperti apa. Lalu yang ketiga ada jurnal ini seperti absen mereka, setiap hari mereka bolosan atau sering masuk, gak pernah absen gitu. Lalu yang selanjutnya ada penilaian pengetahuan ini mengetes kemampuan mereka dalam dimasukkan dalam ujian, seperti ada ujian ulangan harian, ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Lah, ini termasuk penilaian pengetahuan untuk peserta didik. Lalu ada penilaian yang berupa praktek, itu seperti keterampilan. Seperti tadi ada olahraga, ada seni, keterampilan, praktek, prakarya, seperti itu. Jadi mereka bisa mengembangkan kekreatifannya mereka dan ide-ide mereka disatukan untuk membantu mengembangkan ide mereka di dalam ujian praktek. Jadi untuk mengetes seberapa pahamkah mereka terhadap materi yang sudah kita ajarkan. Jadi pengetahuan mereka diuji, seperti itu. Baik, materi yang selanjutnya yaitu kriteria penilaian otentik. Nah, ada 4 sesuai dengan makalah kriteria-kriteria yang digunakan dalam penilaian otentik. Baik, yang pertama itu bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif. Pencapaian kompetensi terhadap satu kompetensi dasar yaitu formatif, maupun pencapaian terhadap standar kompetensi dan kompetensi inti dalam satu semester yaitu sumatif. Selanjutnya yang kedua yaitu mengukur keterampilan performasi, bukan mengingat fakta, menekankan pada pencapaian keterampilan skill dan kinerja performance, bukan kompetensi yang bersifat hafalan dan ingatan. Selanjutnya yang ketiga yaitu berkesinambungan dan terintegrasi, artinya satu kesatuan secara utuh sebagai alat untuk mengumpulkan informasi terhadap pencapaian kompetensi siswa. Yang terakhir kriterianya yaitu dapat digunakan sebagai feedback.
dapat digunakan sebagai umpan balik terhadap pencapaian kompetensi siswa secara komprehensif atau menyeluruh. Setelah kriteria yaitu langkah-langkah untuk penilaian otentik. Menurut Muller ada beberapa langkah yang dijalankan dalam penentuan penilaian otentik. Yang pertama yaitu identifikasi dan penentuan standar. Standar adalah pernyataan dari apa yang peserta didik tahu dan mampu lakukan. Standar lebih dikenal dengan istilah kompetensi di Indonesia. Kompetensi merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Itu ya, kita menentukan identifikasi dan penentuan standar, itu yang pertama. Yang kedua, penentuan tugas otentik. Nah, setelah menentukan standar, langkah kedua yaitu menentukan tugas otentik. Bahasa standar itu dikemukakan dengan baik yang sudah menuju tugas yang harus dilakukan oleh peserta didik. Jadi pemberian tugas ini disesuaikan dengan keadaan peserta didik dan dengan nyata. Yang kedua yaitu pembuatan kriteria tugas otentik. Nah, kriteria dalam menilai otentik digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik peserta didik menyelesaikan tugas dan seberapa baik mereka telah memenuhi standar tersebut. Yang terakhir yaitu pembuatan rubrik. Nah, rubrik ini merupakan digunakan untuk patokan untuk menentukan tingkat pencapaian peserta didik. Ada patokan-patokan yang harus ada dalam sebuah rubrik tersebut. Nah, itu merupakan langkah-langkah dalam penilaian otentik.